Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Khairiyah, NIM 9337080818. Saya mahasiswa dari Prodi Sosiologi Agama IAIN Kediri, mengambil mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membicarakan tentang bagaimana jarak dakwah dari kelompok FPI atau yang biasa disebut dengan Front Pembela Islam. Kelompok FPI ini atau yang biasa disebut dengan Front Pembela Islam pada dasarnya sudah lahir sejak lama. Kelompok FPI ini mulai dideklarasikan sejak tanggal 17 Agustus 1998 di Jakarta Selatan oleh para habaib, beberapa ulama, dan disaksikan oleh beberapa santri yang berada di Jabodetabek. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya kelompok FPI ini adalah untuk dijadikan sebagai wadah untuk para ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di setiap aspek-aspek kehidupan. Mengenai latar belakang lain mengapa kelompok FPI ini didirikan adalah karena adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia, karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa, yaitu adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di sektor kehidupan. Dan yang terakhir yaitu adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan hakikat dan martabat Islam serta umat Islam. Namun bukannya meninggalkan kesan yang baik, adanya kelompok FPI ini justru meninggalkan kesan yang tidak disenangi oleh masyarakat. Kelompok FPI ini cenderung melakukan dakwah dengan banyaknya bentuk kekerasan dan kontroversial. Dan kekerasan yang ditimbulkan oleh beberapa kelompok FPI ini seperti halnya berdakwah dengan mengklaim tempat-tempat pelacur sebagai lahan kemaksiatan. Yang selanjutnya yaitu menutup secara paksa klub-klub malam dan bahkan menangkap orang-orang atau organisasi tertentu yang tidak sependapat dengan kelompok mereka. Dalam suatu kelompok pastilah ada sosok yang menjadi pemimpin atas gerakan dari kelompok tersebut. Dalam kelompok FPI ini diketuai oleh seorang habaib atau habib yang bernama Habib Rizik Syihab yang memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Rizik Hussein Syihab. Habib Rizik Syihab ini ia lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965. Namun seperti yang telah dijelaskan tadi, bukannya berdakwah dengan cara-cara Islami agar dapat diterima oleh masyarakat, namun Habib Rizik Syihab ini selaku pemimpin kelompok FPI ini justru melakukan banyak kontroversial di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat, seperti beberapa contoh bentuk dari kontroversialnya yaitu sempat menghina polisi, dan dalam tayangan televisi Habib Rizik sempat mengumpat bahwa mengatakan bahwa gubernur itu budak atau DPRD-nya congek dan yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu Habib Rizik pernah memplesetkan kata-kata sampurasun, yang dalam bahasa Sunda sampurasun merupakan salam hormat dan doa. Namun dalam dakwahnya Habib Rizik ini memplesetkan kata-kata sampurasun menjadi campur racun, dan hal ini yang membuat masyarakat terutama orang Sunda merasa bahwa mereka dihina melalui kata-kata yang dilontarkan oleh Habib Rizik Syihab. Yang ketiga yaitu Habib Rizik Syihab sempat mengata-ngatai bahwa Pancasila Soekarno ada di pantat. Habib Rizik Syihab ini dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia kepada Barreskrim Polri karena dianggap telah menghina Pancasila dan Soekarno. Yang keempat yaitu dianggap menghina agama Nasrani, yaitu pernyataan Rizik soal kalau Tuhan beranak, bidanya siapa? Ini beruntut ke jalur hukum. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai kasus Habib Rizik yang merendahkan Hansip dan hina Polda Metro Jaya. Habib Rizik ini dilaporkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar. Dan yang terakhir yaitu kasus jet porno. Kasus jet porno ini merupakan kasus yang sangat banyak beredar di media massa karena
saat Habib Rizik tersandung oleh kasus chat porno dan menghebohkan publik dengan adanya percakapan pornografi antara Rizik dengan seorang perempuan yang bernama Firza Hussein ini. Pada beberapa situs yang beredar ini, oknum tak bertanggung jawab memuat sebuah konten yang berisi tangkapan layar sebuah percakapan pesan WhatsApp yang disebut oleh Firza Hussein dan seorang pria yang diduga bernama Habib Rizik. Namun Habib Rizik ini saat dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan, beliau selalu beralasan sedang melakukan umroh ke Arab Saudi sebagai alibinya dalam menutupi kasus tersebut. Dengan banyaknya bentuk kontroversi ini, maka dengan ini Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif memutuskan untuk membubarkan kelompok FPI ini dengan catatan bahwa jika menurut penilaian dan dugaan sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum, dan beberapa kekerasan lainnya yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok FPI. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, secara de jure telah bubar.